Jadi dari video ini kita bisa melihat bagaimana hiruk-pikuk kemacetan di Jakarta ya, luar biasa padat. Eee, Menjadi kota dengan hmm, kita masuk ke faktor berikutnya, ini adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pertama adalah faktor manusianya ya, yang mempunyai penyebab kecelakaan yang paling besar, biasanya mencapai 80% dari seluruh kejadian kecelakaan ya. Hampir seluruh kejadian kecelakaan itu didahului dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan, biasanya dari faktor kelalaian manusianya. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Nah, di antaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraannya patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya gitu ya. Nah, keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan gitu. Berikutnya adalah faktor jalan. Nah, terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, kemiringan permukaan jalan, super elevasi jalan, pagar pengaman di daerah-daerah pegunungan ya, biasanya tidak ada median jalan, atau jarak pandang dan kondisi permukaan jalan, tidak memadainya bahu atau, bahu jalan ya atau fasilitas pejalan kaki itu sering diabaikan atau nggak tersedia ya, biasanya di perencanaan jalannya. Lalu berikutnya adalah cuaca, tentu juga tidak lepas dari faktor cuaca ya. Jadi setiap hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan, seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh ya, karena penghapusan kaca tidak bisa bekerja secara sempurna, terus juga, mengganggu jarak pandang terutama di daerah pegunungan biasanya kalau ada kabut ya, oke. Berdasarkan MTI, data MTI menyampaikan bahwa di tahun 2023 itu kecelakaan mencapai 116.000, meningkat 6,8% dari tahun sebelumnya ya. Jadi memang luar biasa, jumlah kecelakaan di Indonesia dan itu terus meningkat, artinya masih tinggi, faktor-faktor ini harusnya bisa direduksi gitu ya. Nah, kita kan melihat, manajemen lalu lintas itu sebagai titik optimal ya, kalau manajemen lalu lintasnya optimal tentu hal-hal seperti ini tidak terjadi. Karena tidak optimal, jadi segala permasalahan kemacetan lalu lintas tuh dan angka kecelakaan yang tinggi menjadi lebih parah kalau tidak didukung dengan manajemen lalu lintas yang untuk mengurangi angka kecelakaan ya. Jadi, kuncinya di manajemen lalu lintas juga sebenarnya, mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan, meningkatkan efisiensi sistem transportasi gitu ya, dorong lebih ke angkutan publik gitu ya, itu juga jadi penting. Nah, hal lain yang terjadi biasanya pencemaran lingkungan, nah ini juga salah satu faktor, salah satu dampak negatif, sebagai akibat performansi lalu lintas yang jelek, bahan bakar yang buruk seperti teknologi kendaraan yang sudah ketinggalan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dengan pencemaran, berupa emisi gas buang yang berupa gas partikel beracun seperti gas CO, HC, NOx, benzen ya, terus juga ada emisi gas rumah kaca yang dianggap sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim. Peran gas rumah kaca juga secara pasti berada pada kisaran 15-20% ya. Kita jeda sebentar aja ya.
Oke, kita lanjutkan ya, dikit lagi. Nah, ini ada video terkait dengan kasih mic ya. Jakarta jadi tempat aku, kamu, dan kita semua bertemu. Karena jadi pertemuan banyak orang, Jakarta berbenah menjadi kota berbasis transit. Kehadiran Jaklingko memudahkan kita semua karena sistem transportasi publik di Jakarta sekarang sudah terintegrasi. Pindah-pindah transportasi jadi nggak ribet lagi. Cukup pakai satu kartu, kita bisa naik Mikrotrans, berpindah ke LRT, dan nyambung naik Transjakarta. Nantinya, kartu Jaklingko juga bisa dipakai untuk naik komuter lain atau KRL. Terus lanjut deh naik MRT. Fasilitas penunjang masing-masing mode transportasi juga semakin baik loh. Mulai dari kondisi halte dan stasiun yang nyaman, ditambah lagi ada signage atau papan penunjuk lokasi untuk memudahkan warga ataupun pendatang berpindah moda. Nggak perlu takut nyasar, walau baru pertama kali naik transportasi publik di Jakarta. Area transit untuk ojek ataupun bajai dibikin nyaman. Kemacetan di sekitar stasiun juga jadi berkurang. Oh iya, Transjakarta menyediakan bus pengumpan antar stasiun juga loh, yang siap anterin kita untuk berpindah lokasi. Nyaman, nggak kepanasan, dan nggak kehujanan. Udah tahu belum? Kalau Jakarta bikin prioritas pemihakan jalan. Prioritas pertama adalah kepada pejalan kaki, lalu untuk pesepeda, kemudian transportasi umum, baru deh yang terakhir untuk kendaraan pribadi. Nah, sebagai kaum urban, kaki tentu jadi alat transportasi sehari-hari. Udah pada ngerasain kan jalan kaki di trotoar-trotoar Jakarta yang semakin lebar. Akses jalan publik ini dibuat nyaman, plus didesain ramah bagi penyandang disabilitas. Setidaknya, revitalisasi trotoar dengan desain yang lebih lebar ini sudah dilakukan sepanjang lebih dari 130 km. Jumlah ini bakal terus bertambah. Kalau lagi jalan kaki di trotoar Jakarta, coba perhatiin deh. Kabel-kabel listrik yang tadinya bikin pemandangan semrawut, sedikit demi sedikit mulai hilang. Pelaksanaan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT untuk menata kabel-kabel itu dilakukan mulai tahun 2020 di 61 ruas jalan sepanjang kurang lebih 200 km dan ditargetkan selesai pada tahun 2021. Nggak cuma itu, penataan juga meliputi jalur sepeda. Sejak 2019, sudah direncanakan pembangunan jalur sepeda sepanjang 500 km yang dikerjakan secara bertahap. Infrastruktur pendukung untuk pengguna sepeda juga sudah dibangun, seperti parkir khusus sepeda di gedung-gedung perkantoran pemerintah dan swasta, hingga pusat perbelanjaan. Mode transportasi massal MRT dan LRT juga sudah menyediakan kereta atau gerbong khusus bagi para pesepeda. Buat yang nggak punya sepeda, nggak usah sedih. Ada sarana peminjaman sepeda atau bike sharing yang bisa kita pakai di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin maupun di depan kantor pemerintahan seperti di Balai Kota Jakarta. Ini adalah contoh nyata Jakarta yang semakin tertata. Meski belum sempurna, tapi Jakarta jauh lebih rapi kan? Penataan akan terus dilakukan agar Jakarta semakin nyaman. Sekaligus menjadi upaya mengurangi masalah perkotaan. Kamu juga selalu diundang loh untuk berkolaborasi atasi masalah kota kita, Kota Jakarta. Karena jaga Jakarta, tanggung jawab bersama. Ya itu tadi ya, sistem transportasi yang saat ini sedang dibenahi di Jakarta, alhamdulillah sudah berdampak juga dan mungkin salah satu penanganan terkait dengan, permasalahan lalu lintas salah satunya adalah mengkonversi atau memaksakan untuk menggunakan angkutan umum ya, sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang, tentunya harusnya bisa lebih efektif gitu ya. Mudah-mudahan bisa, terselenggara juga di kota-kota lainnya, selain di Jakarta, dan mudah-mudahan yang di Jakarta pun semakin berkembang gitu ya. Terlihat saat ini di Jakarta sedang dikembangkan juga jalur MRT, lanjutannya, juga LRT gitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi, solusi untuk kemacetan yang ada di Kota Jakarta. Oke, mungkin ini materi saya hari ini,
Ada yang mau bertanya, boleh? Terkait dengan materi hari ini, boleh kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalian saya panggil absen yang belum ya, siapa tahu sudah hadir. Fatia Alia Zahra, tadi ada ya di absen ya. Terus satu lagi ada Handi Wicaksono. Handi hadir ya, oke. Hadir. Terus berikutnya yang absen. Sadam, Sadam tidak ada ya tadi ya izin. Sadam, ya semuanya selain Sadam hadir ya. Oke, Bapak Fathia hadir, Pak. Tadi jaringan saya putus. Mohon maaf ya, Pak. ya oke sudah Mbak Fatia. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, atau nanti bisa juga disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri saja kuliah hari ini. Terima kasih. Nanti yang lainnya kita kenalan ya. Eee semoga berikutnya bisa lebih aktif juga teman-teman untuk bisa diskusi terkait dengan masalah-masalah lalu lintas ya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih Sama. banyak Pak materinya. Waalaikumsalam, makasih Pak. Yuk, mari.